Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ah, Selamat datang kembali di channel Majelis Dzikir Ar-Ruman. Semua para penonton setia Majelis Dzikir Ar-Ruman, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, nikmat taufik dan hidayah Allah selalu menyertai. Amin Allahumma amin. Malam ini saya Al-Fakir Dinul Qayyim, salah satu anggota Majelis Dzikir Ar-Ruman dari Surabaya, berada di kota Belega, di kediaman Bapak Haji Soali, yang beliau juga antara lain nanti biar disebutkan dan dijelaskan oleh beliau. Beliau adalah bagian dari sepuh Majelis Dzikir Ar-Ruman yang ada di kota Belega, dan beliau adalah monitor juga di Belega ini, yang mengadakan jemaah ataupun mengumpulkan jemaah ataupun mengajak-ngajak teman-teman anggota Majelis Dzikir Ar-Ruman yang ada di Madura. Mungkin Pak Soali bisa dikenalkan sampean atau alamatnya mungkin, atau penjenengan dari asal mula dari mana. Nanti sekedar ke belakang ada sekitar yang mungkin akan kita pertanyakan ke belakang, bagaimana tentang penjenengan di Ar-Ruman. Monggo. Baik, terima kasih Al Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa segenap pemirsa Ar-Ruman dimanapun Anda berada, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, wabil khusus dari kota Belega, Bangkalan, Madura. Perkenalkan, nama saya Soali. Status kawin, anak tidak banyak, cukup 3. Kawinnya satu. Kawinnya tetap 1. Di rumah. Ada di rumah. Alamat saya di Jalan Makam Agung, RT 03 RW 10, Karangemasan, Belega, Bangkalan, Madura. Kemudian saya menjadi anggota Ar-Ruman, mulai masuk dan mengenalnya sejak sekitar tahun 2019, sekitar tahun 2019 kalau tidak salah, pada waktu itu di pertengahan tahun. Nah, untuk mengenal lebih jauh Ar-Ruman, nanti saya menunggu wawancara apapun yang akan diminta akan kami jelaskan. Untuk sementara ini perkenalan saya cukup sampai sini dulu. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau nanya, sekarang aktivitas jenengan setiap harinya apa, Pak? Baik, terima kasih. Aktivitas saya setiap hari, saya kuli, jadi kulinya pemerintah. Jadi seorang guru. Alhamdulillah, kebetulan saya berada posisi guru di SD. Dari rumah saya itu jaraknya sekitar 7,5 kilo. 7,5 kilo ke atas bukit. Di sana atas bukit. Alhamdulillah, di tahun 88 saya terekrut menjadi kulinya pemerintah. Tapi insya Allah, sekalipun kuli, saya merasa bangga dan senang sekali karena mendidik anak-anak, mencerdaskan kehidupan anak bangsa, sehingga nanti mereka itu menjadi generasi penerus yang insya Allah cepat. Amin. Berarti jenengan jadi guru itu mulai tahun 88. Sebelum saya lahir, 10 tahun sebelum saya lahir. Betul. Saya lahir tahun 97. Berarti sebelum saya lahir 11 tahun jenengan sudah jadi guru. Alhamdulillah. Amin. Semoga diberi kesehatan. Amin. Dan terus bisa melahirkan generasi-generasi yang dibanggakan oleh bangsa. Amin. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan Bapak, mungkin karena banyak di antara muhibbin Majelis Dzikir Ar-Ruman menanyakan, kok bisa ada Ar-Ruman di Belega? Apa pertama kali dan siapa yang menutoling di Belega gitu. Jadi yang mungkin jangan ke situ apa siapa pertama kali yang mengadakan, bukan. Yang saya tanyakan, saya itu penasaran, biar yang lain penasaran biar tahu. Bagaimana ceritanya awal mula jenengan itu mengenal Majelis Dzikir Ar-Ruman? Baik, terima kasih kalau begitu. Sebetulnya ceritanya panjang.
cerita panjang. Gak apa-apa. Mungkin di sini anggota masih banyak waktu untuk mendengarkannya gitu. Terima kasih. Kalau saya berangkat dari cerita awal, ceritanya begini. Saya mulai secara umum ya. Setiap manusia atau insan di dunia ini pasti Allah diberi cobaan, ujian dan cobaan. Gitu. Nah, dari hal tersebut mereka semua termasuk saya pribadi itu merasa merasa teringat betul, insaf betul, sadar betul tentang hal itu. Sehingga kami harus pontang-panting mencari sesuatu solusi untuk keluar dari ujian dan cobaan itu. Ikhtiar. Nah, ya betul ikhtiar. Selanjutnya saya itu hampir seluruh wilayah Madura saya jangkau itu. Sumeneb. Iya, pokok wilayah Madura, 4 kabupaten saya jangkau semua untuk mencari. Sudah sampean masuki maksudnya. Betul. Untuk ikhtiar lepas dari itu. Betul. Ada informasi dari siapapun yang penting itu positif saya datang. Iya. Karena memang bentuk ikhtiar dan keyakinan pengen keluarlah dari ujian. Iya. Bahkan saya tidak segan-segan menjamah di Pulau Madura sampai ke Banyuwangi, kemudian Tengger, kemudian daerah Malang itu juga sampai sana. Terus sampean jalani pakai apa? Pakai panjenengan pakai mobil atau? Iya. Yang jelas saya naksi. Naksi nggak bawa mobil sendiri. Taksi. Ya. Kan sekarang itu transportasi kan mudah sekarang. Ya. Nah, kemudian kenalnya Ruman pertama kali itu setelah saya muter-muter mencari solusi keluar sekitar 10 tahun gitu ya. 10 tahun. Betul. Pertama memang saya nggak kenal Ruman. Di benak saya itu terakhir ini kenal dengan Kang Moh yang berada daerah Jawa Barat itu. Ya. Praktisi juga. Bahkan saya waktu itu sudah siap untuk berangkat ke padepokan beliau. Setelah saya pikir-pikir, saya punya kewajiban ya, mendidik anak-anak ya. Akhirnya saya batal berangkat. Setelah batal berangkat, saya berpikir lagi, apa iya ya nanti kalau saya di situ nginepnya apa hanya 1 minggu atau 2 hari dan seterusnya. Ternyata saya batal untuk sana. Gak jadi ke Jawa Barat. Ya betul. Alhamdulillah saking bingungnya saya mungkin ya. Akhirnya saya nyeletuk di perjalanan. Akhirnya ketemu seseorang kenalan saya itu. Beliau mengatakan begini, Bapak sampai jangan bingung ikut saya nanti. Kemana? Mungkin bisa disebutkan namanya ya? Iya namanya nggak apa-apa. Karena kan baik. Jadi teman saya itu memang teman dekat sebetulnya, akrab dengan saya dulu, sekelas dengan saya waktu SD-nya sekolah. Dia bilang gitu, sudahlah Pak sampai jangan bingung-bingung. Kenapa? Sudah kalau sampean mau cari solusi yang terbaik, ayo ikut gabung dengan kami. Loh, kemana? Saya bilang begitu. Akhirnya beliau itu namanya Haji Hoiri ya. Haji Hoiri, betul alamat mereka juga. Ikut saya. Kemana? Ini ke Surabaya, daerah Kedinding katanya, daerah Pondok. Itu apa ke sana? Ya kita ngobrol saja sama para ustadz, kemudian juga ada doib di situ. Yang dikerjakan apa? Ya zikir, Pak. Nah, akhirnya dengan kata dasar zikir, saya akhirnya tersentuh. Ya, terketuk mata hati saya untuk ikut ke sana. Awalnya gimana rutinitasnya? Per malam Senin Pak. Ya. Berangkat jam berapa sampai? Kalau saya dulu biasanya masih sampai ngebis saya siang sudah berangkat. Akhirnya saya bilang gini, oke, kalau gitu saya ikut. Gimana? Naksi waktu gimana? Sampai punya sepeda, pakai motor aja, boncengan. Oke, saya berangkat pakai motor. Berangkat pakai motor, alhamdulillah nyampe di pertama kali ke Padepokan Ruman ya. Saya itu tertegun-tegun dan kaget waktu itu. Kenapa begitu? Ya tidak disangka, tidak diduga dengan saya bahwa kondisi yang saya jalani itu ternyata bagaikan mimpi. Iya. Nah setelah sekitar jam 8 prosesi itu dimulai di sana, tawasul kita mulai. Saya itu seperti tidak sampai hati melihat keadaan. Bahkan rasa ekspresi kesedihan saya itu memuncak keluar. Akhirnya saya nangis. Nuansa zikir. Iya, nuansa zikir. Akhirnya saya ketika zikir itu dimulai, saya menangis jadi-jadinya. Cuma nggak teriak-teriak. Ya. Air mata itu berderai keluar semua. Tadi itu yang jenengan rasakan sampai sampean bisa meneteskan air mata setelah kan bisa dikatakan pertama kali ikut rutinan ataupun ikut tawasulan di Majlis Zikir Ruman yang mungkin ada di Surabaya.
Sampean pertama kali masuk, pertama kali mengenal dan mengikuti, kenapa sampean serasa dihipnotis tenggelam yang Iya. sampean rasakan apa di Iya, sana? seperti mimpi kayaknya ya. Iya. Yang dirasakan saya betul-betul berangkat dari kolbu. Kolbu saya tuh merasa terpanggil untuk ke arah seperti itu. Satu. Kemudian yang kedua, itu dibarengi dengan ingat besarnya dosa saya yang saya perbuat itu. Ya. Sehingga pada waktu itu ketika zikir seperti ada bayangan berkelebat masuk ke dalam ruangan zikir itu. Kayaknya habaib itu. Ya. Kalau nggak salah waktu itu yang saya pandang itu ada 5 habaib yang masuk. Yang masuk di situ. Pertama kali sampean Betul. jenengan. Betul. Setelah marhaban kita bersama itu nangis saya sejadi-jadinya. Nangis betul mengingat dosa besarnya dosa saya yang saya perbuat istilahnya gitu ya. Karena saya itu mengalami ujian selama kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ujian saya. Di sana jenengan selama 12 tahun kepentang sampean ke Sumenep, Mekasan, Bangkalan, bahkan Sampang dimasuki untuk ikhtiar karena mungkin ada salah satu keluarga yang sedang sakit atau bagaimana sampean mencari jalan keluarnya ataupun bentuk ikhtiar baik secara zahiriyah ataupun secara batiniah. Dalam arti panjenengan secara medis ataupun non medis sudah sampean usahakan dan di sana sampean diibaratkan sudah lelah, hampir putus asa, sampean ketemu dengan majelis yang mungkin bisa dikatakan majelis yang agak besar, cuma anak-anak muda di sana. Di sana ada zikir, sampean mungkin bisa meluapkan semuanya lewat zikir di sana ya. Betul. Setelah berselang berapa malam saya pulang dari majelis zikir ya. Kemudian satu ketika satu malam sekitar jam 2 malam saya itu bermimpi dengan seorang habaib, wajahnya itu jelas tapi saya namanya nggak tahu, nggak mengenal. Kemudian beliau itu nyapa saya dengan ucapan assalamualaikum ke saya. Kemudian saya jawab, langsung beliau itu memeluk saya dan mencium saya, dicium dari kening sampai ya pokoknya dicium lah secara runtut, pipi, hidung, pipi, pokoknya sampai dagu aku dicium. Lah waktu itu saya kaget ya, terperanjat jam 2 malam saya bangun, ya jam 2 malam. Saya berpikir tertegun duduk di situ di tempat tidur. Kenapa ya saya kok bermimpi seperti itu? Akhirnya saya kaji dengan perasaan saya, ternyata kemungkinan besar saya bilang gitu. Kemungkinan besar saya itu alam barulah untuk saya gitu. Pertama begitu. Nah setelah adanya proses mimpi itu berselang beberapa hari, saya itu muncul dalam benak saya muncul ide, ada gagasan. Kayaknya saya kepengen teman-teman atau saudara-saudara yang di Kedinding Surabaya itu kepengen saya tarik ke Madura suatu waktu. Itu ada perasaan kayak gitu. Nah, setelah itu menghadirkan lah teman-teman ngumpul, ngopi. Setelah itu mantepnya saya lagi ke Aroman. Setelah saya minggu kedua datang ke Aroman di Surabaya itu. Jadi jenengan 2 minggu itu datang berturut-turut dari Belega ke Surabaya. Betul, pakai motor itu. Pakai motor jenengan. Kalau pulang dari sana itu ya sekitar jam 1, nyampe sini sekitar jam setengah 3. Jam setengah 3 pagi. Jenengan berarti besoknya jenengan masih harus kewajiban lagi. Iya. Saking perjuangan ya. Insya Allah begitu. Kemauan saya kayak gitu. Akhirnya setelah minggu kedua saya ke Aroman lebih mantap lagi. Kenapa? Pada waktu itu ya memang harus jujur ya ngakunya. Waktu itu kan ada tamu Aroman. Waktu itu ya ada tamu seorang cewek dan cowok, kemudian kedua orang tuanya juga ikut. Ketika prosesi zikir dimulai, pertengahan zikir itu sang cewek itu lari dari Serambi Selatan ke tempat majelis kita, Serambi Utara. Lari masuk ke tengah-tengah kita, cewek itu kemudian jatuh pingsan di situ. Di sana. Saya terperanjat, saya kaget pertama kali. Duh, kok begitu orang itu ya? Akhirnya beliau Al-Ustadz itu bilang, biarkan aja dulu. Terus zikir diselesaikan, selesai, kalau sudah selesai baru dipindah sang cewek tadi ke Serambi asal, ke Serambi Selatan. Setelah saya ikut prosesi, ternyata beliau, para ustadz itu meruqyahnya. Nah itu kaget saya. Betul-betul kaget. Karena nggak pernah saya sangka dan saya sadari waktu itu. Setelah diruqyah, alhamdulillah beberapa menit ke depan, dia sadar. Nah gitu.
Sebenarnya Nah, itu tambah mantap lagi saya, mantap lagi. ya, tapi ya Pak, mungkin tapi pastinya kan mungkin karena barokahnya dikir sama Insyaallah tawasul begitu, dan insyaallah begitu. barokahnya para guru bukan Betul, bukan insyaallah. bukan karena apa ya ada fadhil dari memang diri sendiri, memang ada kelebihan mungkin dari Allah lewat dikir apa bagaimana seperti itu. Selanjutnya yang saya tanyakan, sampai selama tahun 2019 sampai tahun 2023 yang membuat jenengan betah dan bertahan di Majelis Dzikir Ar-Rahman itu apa? Karena secara logika ataupun secara isian rutinan Majelis Dzikir Ar-Rahman hanya sebatas tawasul. Tawasulillah hadrat ini ke sini sampai mungkin tawasul kepada para habaib kan di sana nggak ada apa-apa gitu. Betul. Yang membuat penjenengan menarik sehingga bisa bertahan sampai sekarang itu apa? Baik. Terima kasih. Kalau saya pikir-pikir secara pribadi dengan lubuk hati yang paling dalam, saya akui secara jujur bahwa betahnya saya mulai 18 sampai 22 sekarang ya, itu karena satu nilai keimanan. Ketika saya memang ibadah, ibadah yang saya maksud itu ibadah kan tidak cukup dengan sholat dan puasa, banyak jalan, yang penting kita silaturahim bisa dikatakan termasuk ibadah itu gitu ya, apalagi di situ ada bacaan sholawat yang dibaca, itu saya sangat suka gitu ya. Nah, kemudian lain itu kita juga banyak teman, banyak kenalan, banyak pengetahuan, banyak pengalaman. Di ujung-ujungnya saya betah di Ar-Rahman, alhamdulillah secara batini ya, saya kayaknya mendapat nilai plus dari bacaan-bacaan itu gitu ya. Nilai plus setelah saya buktikan ternyata betul-betul bukan khayalan, terwujud betul. Ya, terwujud betul setelah saya coba secara pribadi, tidak saya publikasi, itu nyata. Akhirnya suatu ketika saya bicara dengan teman-teman Ar-Rahman di Blega, beliau itu mengatakan juga, saya heran ya kalau sudah gabung dengan Ar-Rahman, kok kayaknya ada nilai plus gitu. Plusnya di mana itu? Yang jelas ada energi positif yang keluar dari tubuh kita. Saya buktikan dengan benda mati. Ternyata alhamdulillah benda mati itu bisa diperintah. Ya, itu terbukti, bukan rekayasa, asli. Ya, asli. Nah itu makanya saya lebih betul lagi. Pertama jadi tadi itu tingkat ibadah. Selain silaturahmi, nambah pengalaman, nambah teman, pengalaman dan seterusnya. Nah itu yang menjadi vital saya. Selama perjalanan 3 tahun sampean sekarang sudah bisa dikatakan alhamdulillah sudah bisa mengadakan atau mengajak teman-teman Majelis Dzikir Ar-Rahman atau mengadakan rutinan sendiri di Belega di sini, di Belega Bangkalan, sehingga juga bisa menyatukan antara Surabaya dan Madura, dan itu memang awal dari keinginan jenengan seperti tadi. Alhamdulillah sudah terrealisasi, sudah berjalan berapa tahun ini, mungkin sudah 2 tahun, hampir 2 tahun. Seperti tadi kemarin kita kan sudah rutinan di Belega dan alhamdulillah sudah berjalan lancar. Yang mungkin saya tanyakan, saya penasaran dengan kok bisa sampean itu punya mengutip ataupun mengadakan majlis seperti ini dengan cara bahwa mengadakan majlis atau mengajak seperti itu tuh bisa dikatakan tidak gampang lah. Iya betul. Mengajak orang kepada ibadah berarti itu ada suka dukanya. Iya. Yang saya tanyakin itu bagaimana perjuangan jenengan mengadakan majlis dzikir ataupun bisa dikatakan membuat cabang lah dari Majelis Dzikir Ar-Rahman di Surabaya sampai mengadakan di sini itu bagaimana perjuangan ataupun suka duka jenengan mengadakan apa kegiatan rutinan seperti itu. Baik, terima kasih. Berangkat dari ada sedikit cerita lucu dari pribadi saya, termasuk dalamnya kemauan yang keras gitu. Andai kata tidak ada kemauan keras dari pribadi saya, kemungkinan besar tidak akan mungkin saya kutip ke Blega gitu ya. Cerita lucunya gini, kalau waktu rutinan per minggu ke Surabaya pakai motor itu, saya pulangnya kan sekitar jam 2 atau setengah 3 nyampe di Blega. Pagi jam setengah 6, maksimal jam 6 harus berangkat kerja. Pulangnya itu jam 1. Kemudian saya nyampe rumah jam 1 itu harus istirahat sejenak aja. Padahal saya sudah letih tuh lelah. Saat jenak sebelum asar saya harus bangun. Karena saya punya kewajiban lah, kewajiban tambahan gitu ya di Masjidil Aqsa Masjid. Punya kewajiban tambahan.
Jadi terus berputar roda seperti itu. Akhirnya saya kayaknya capek. Ya. Capek sangat lelah gitu. Akhirnya saya Harus berpikir, mundar-mandir ke Surabaya, betul, besoknya Surabaya, punya Madura, acara gitu. lagi, Iya, kegiatan betul, lagi. betul, Gitu. kewajiban nggak Iya. pernah ditinggalkan. Akhirnya saya berpikir kayak gini, andai kata saya diizinkan oleh pengurus utama Surabaya, saya keinginannya kepingin istilahnya ya anggaplah buka cabang gitu ya, khusus untuk belega, umumnya untuk Pulau Malbola, itu umumnya kayak gitu. Akhirnya dalam reka benak saya itu terwujud dengan saya mau izin kepada Al Ustaz Nurholis. Saya bicara banyak kepada beliau bahwa kendalanya begini, Ustaz begini dan seterusnya. Akhirnya beliau merestui. Diizini untuk anggaplah buka cabang itu untuk Pulau Madura mobil khusus Kecamatan Belega gitu ya. Cuma gini, saya bilangnya, mohon maaf Pak Ustaz, kami tidak bisa rutin per minggu seperti Surabaya. Kami mencanangkan per 2 bulan. Nah, akhirnya beliau mengatakan juga, bertanya pada saya, kenapa kok sampai 2 bulan, agak lama? Banyak perhitungan Ustaz. Saya bilang gitu. Akhirnya dikejar, pertanyaan saya dikejar. Iya, saya jawab, itu sangat pribadi, mohon maaf. Ibarat perusahaan, saya punya perusahaan. Ya, gitu. kode etiknya. Iya, kode etik kita. Iya, akhirnya sama-sama kita berhenti di situ perbicaraan. Akhirnya dengan kata final saya diizinkan, maka saya bentuk. Suka duka perjalanan saya pertama kali membentuk, apa yang terjadi? Seperti saya itu seperti pesulap. Saya bergaya seperti pesulap. Iya. Seolah-olah menghipnotis gitu. Sepertinya kayak gitu. Dengan pembuktian fisik langsung, tidak dengan mantra, tidak. Iya. Saya buktikan tadi itu yang saya katakan, jika kita itu sudah menjadi darah daging membaca, ada energi positif yang keluar dari tubuh kita ya. Saya buktikan kepada batin. Ini contoh ya. Ini benda batin atau terlalu besar kecil. Ini benda batin. Di hadapan para calon saya, ya kan? Saya pegang sebuah benda mati seperti ini. Saya mintakan kepada Allah doa, termasuk dalamnya sholawat tidak lupa. Saya tiup pada benda ini, kemudian saya ambil sebelas tali atau benang ya, atau rafia gitu ya. Saya ikat, kemudian saya gantung. Saya katakan, sekarang dengan izin Allah dan barokahnya sholawat, silakan kamu berputar. Nah, ini berputar. Benda mati itu berputar dengan sendirinya. Dengan sendiri. Setelah saya perintahkan, berhentilah kamu sekarang dengan izin Allah, maka berhenti. Ini bukan suatu rekayasa, tapi pembuktian kata. Akhirnya mereka itu beliau-beliau itu termasuk Abah Holwi, itu lebih mantap lagi gitu. Itu jenengan membuat apa? Skema secara dakwahnya jenengan untuk mengadakan seperti itu. Itu dengan seketika atau dalam bentuk tidak sengaja ataupun spontan saja itu bisa berputar, atau memang dari sebelumnya jenengan bisa membuat seperti itu? Ya alhamdulillah, saya katakan awal tadi bahwasanya setelah saya bergabung dengan Majelis Dzikir Rahman ya, memang serasa di benak saya termasuk batin saya itu seperti ada energi positif. Nah, kemudian energi positif itu saya asah hampir setiap hari dengan cara meditasi. Meditasi itu saya lakukan hampir setiap waktu gitu ya, setiap waktu habis sholat. Kemudian dalam meditasi saya itu tidak ada bacaan khusus, nggak ada, cuma dzikir sirri. Dzikir sirri itu saja. Dengan menahan nafas pelan-pelan, kemudian dikeluarkan pelan-pelan seperti suara. Akhirnya energi itu bangkit betul. Nah, itu setelah bangkit maka saya coba benda mati seperti itu, alhamdulillah terkabul. Akhirnya mereka itu, para klien-klien saya yang baru itu merasa tertarik gitu. Tertarik satu, mungkin dan penasaran. Satu seperti itu, trik pertama. Kemudian trik yang kedua, saya mendekati beliau itu dengan cara ketika dia menemui masalah. Ketika dia menemui masalah, saya dekati beliau, kemudian ditanyakan permasalahannya apa dan sebagainya. Akhirnya saya masuk di celah-celah dia lemah. Kemudian saya cari. Sampean mengambil kesempatan, betul, dalam kelemahan, bukan dalam kesempitan. Anggaplah begitu. Kasarnya kayak gitu ya. Alhamdulillah juga mereka tertarik. Yang lucu lagi satu, mohon maaf ya. Setiap manusia mungkin ada yang mengalami, ada yang tidak.
anggota saya yang di Liga itu ada satu yang enggak punya keturunan. Iya, betul. Keturunan sudah bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Kemudian saya dekati beliau berdua antara suami dan istrinya. Kebetulan suaminya itu teman saya, seprofesi dengan saya. Saya bicara banyak tentang hal itu, kemudian dia merasa tertarik. Akhirnya saya datangi ke rumahnya, ibunya saya dekati. Ketika teman saya itu ada di samping saya gitu maksud saya. Akhirnya saya banyak memberitahu dan sebagainya. Hanya kebetulan saja beliaunya itu memang alumni pondok pesantren. Akhirnya dia sangat tertarik. Justru ibunya itu yang nyalinya besar ketimbang bapaknya. Gitu. Akhirnya karena nyalinya besar, saya masuk di dalam jantungnya dia itu saya masuk. Akhirnya dia merasa luluh dengan penawaran saya. Akhirnya dia memboikot diri. Ya sudah Pak, saya gabung gitu. Alhamdulillah. Tapi setelah saya pertama kali merintis itu duka saya ya. Iya. Pertama kali saya merintis sampai mencapai anggota 12 orang itu. 12 orang. Betul, pertama kali. Setelah 12 orang saya mau jalan ketika di bulan pertama waktu itu kebetulan saja pas kepergok corona yang kedua itu corona yang kedua. Gelombang 2 lah. Betul, gelombang kedua. Gitu. Akhirnya ada pembatasan untuk ngumpul ya kan. Ketika ngumpul pertama, saya kurang 2 hari sudah klarifikasi dengan beliau ya. Saya mensurvei tempat, termasuk nanti lapangan parkirnya kan gitu. Betul. Setelah malam hari saya kesana, ternyata dia menolak. Waduh, bingung saya. Ini dukanya saya. Iya, karena mungkin masih masa social distancing gitu. Iya. Karena yang ngumpul nggak cuma di Madura, di Surabaya nanti kan hadir itu. Iya betul. Saya katakan, kenapa jenengan itu kok bilangnya mendadak seperti ini? Kan tinggal 2 hari ini. Nggak bisa Pak, ini Bapak RW-nya ini sudah melarang untuk ngumpul. Masa sih? Iya. Titip salam ke Bapak RW dari saya. Tolong ini urusan ibadah. Kalau ibadah dibatasi seperti itu, kapan alam ini bisa tentram dan damai? Betul. Saya bilang begitu. Sudah Pak, enggak berani saya. Ya sudah, kalau sampai berani enggak apa-apa. Berarti sampai enggak sanggup ya. Ya wes, saya enggak sanggup. Ya sudah enggak apa-apa, alihkan ke rumah saya aja gitu. Jadi semasa panjenengan ngajak itu anggota-anggota, pertama kali terrealisasi rutinan atau majelis yang di Belega itu di rumah siapa? Pertama kali karena waktu itu saya ambil keputusan, saya berikan kepada usia yang tersepuh. Ternyata yang tersepuh barusan kepergok dengan corona itu ya. Jadi secara harus mau tidak mau ya kita mengalah gitu aja. Akhirnya saya taruh di rumah saya. Jadi saya urutan pertama. Iya. Enggak, setelah mungkin yang saya jadi penasaran, setelah terrealisasi rutinan gabung antara Balega dan Surabaya pertama kalinya, kemungkinan setelah pastinya kan sudah balik ke Surabaya setelah acara yang dari Surabaya. Tanggapan pertama kali jemaah yang di sini itu bagaimana? Terkait teman-teman yang di Surabaya ataupun isi daripada majelis dan bacaan-bacaan yang dibaca. Betul. Tanggapan pertama kali itu bagaimana? Iya. Saya kan begini, awalnya sebelum datang ke Madura, beliau yang di Surabaya ke Madura, saya kan sudah konsolidasi dengan Al-Ustaz Nurholis kan. Iya. Ustaz, tolong nanti bacaan majelis zikir jangan dikurangi. Saya kepinginnya porsi itu utuh. Semuanya asli, betul. Seperti halnya rutinan yang di pusat Surabaya. Betul, iya. Jangan lama berarti. Iya, jangan pernah dikurangi Pak Ustaz. Pak Ustaz bilang, iya nggak apa-apa. Cuma pikiran saya kayak gini, jangan-jangan nanti yang di Madura itu nggak betah. Iya, karena nggak biasa. Karena panjang kan tawasulannya itu panjang. Ya akhirnya setelah kita jalan ya padanya di Madura pertama kali rumah saya. Mereka itu beliau-beliau itu yang ikutin aja ikut. Setelah membubar yang Surabaya udah pulang Surabaya, yang di luar saya suruh tunggu aja jangan pulang. Ngobrol aja dulu. Akhirnya beliau rata-rata mengatakan kayak gini. Oh kayak itu ya bacaannya. Oh kayak itu ya majelis Ar-Rahman zikirnya. Kalau di sini kan ada juga Rotibul ada. Kalau yang kan atas. Ya, Tibul Atos dan Sakron, betul. Serta Sholawat Bahriyah juga. Nah, saya katakan, gimana menurut Anda bacaan itu? Sangat bagus itu. Kenapa Anda bilang begitu? Para habaib, keturunan Rasulullah itu disebut-sebut semua.
termasuk pujuk-pujuk. Iya. Iya memang. Saya katakan waktu itu kan pujuk-pujuk dekat sini kan saya sebut. Iya. Saya minta tolong sebutkan itu. Ya termasuk orang tua kita. Iya. Ya alhamdulillah mereka tanggapannya positif, merasa bahagia dan bangga bergabung dengan majelis. Cuma ada sedikit perasaan duka kayaknya ya. Apa di situ? Iya. Ketika mohon maaf, ini rahasia perusahaan. Iya. Ketika saya rutinitas bulanan tuh datang silaturahmi, terkadang Pak mohon maaf sebentar tunda aja dulu ya. Iya, biasa. Iya, nah itu duka saya itu. Iya. Tapi modal saya itu mental itu memang harus baja. Iya. Kalau mentalnya nggak baja, jangan coba-coba kayak itu. Nggak Betul. bisa. Karena ini kebaikan. Betul. Jadi mengajak kebaikan itu benar-benar. Benar. Jangankan kita lah, Iya. manusia yang dhaif ataupun lemah dan Iya. serta banyak dosanya, baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam pandangan sesama manusia. Bahkan Rasulullah saja yang munazzah anid dzambi, itu ya dia masih Ya, agak masih- kesulitan lah betul, untuk betul. mengajak kepada kebaikan. Tidak gampang ya seperti membalikkan telapak tangan Iya. ya. Enggak ya. Cuma jangan kita bicarakan Rasulullah saja sulit. Cuma keberhasilan Rasulullah mari kita jadikan uswah untuk Betul. menghidupkan sunnah-sunnah beliau ya dalam arti dan harapan agar kita berada di barisan daun payungnya baginda Rasulullah SAW sehingga mendapatkan syafaat beliau nanti, amin. Dan untuk selanjutnya saya tanyakan rata-rata jemaah yang di Belega itu umur berapa? Karena memang kalau dari pusat di Surabaya rata-rata semuanya itu ya bukan alumni pondokan. Yang banyak masuk dan ikut merasa tenang dan nyaman itu bukan alumni dari pondok. Bahkan orang-orang ya banyak itu sebenarnya orang-orang embong, jarang-jarang pulang. Iya. Jadinya orang-orang yang tak menemukan arah seperti itu. Yang dipikirkan hanya kebahagiaan diri sendiri. Mereka yang lebih betah nyatanya di sana atau merasa nyaman di Majelis Dzikir Ar-Rumman sehingga mereka sampai sekarang pun tetap berkhidmah untuk majelisnya majelis Rasulullah SAW. Sebenarnya kan Ar-Rumman majelisnya Rasulullah SAW. Cuma sekarang kan dikemas, ya dikasih nama Majelis Dzikir Ar-Rumman seperti itu. Kalau isinya tetap baginda Muhammad SAW. Di rata-rata yang di sini itu anggota ataupun jemaah skala umur berapa? Baik. Variabelnya banyak perbedaan ya. Kemudian saya katakan rata-rata umur dulu itu variabel banyak berbeda. Saya pribadi aja 55. Iya. Kemudian Jenengan masih 55. 55. Tapi kelihatannya masih 36. Alhamdulillah masih 23. Iya, masih Iya, 23. dari Itu dada ke bawah. dari dada 23. ke bawah ya. Betul. Si 23, tapi kalau ke Kemudian- atasnya 55. Iya 55. Kemudian abah saya itu yang namanya Abah Darmadi itu Iya. guru saya waktu SMP ya. Sekitar sekarang itu umurnya 70 lebih. Guru jenengan ikut juga. Ikut, alhamdulillah diajak saya, justru guru saya ikut ya gitu. Beliaunya tuh bilang dari awal, Dek, saya nggak bisa ngaji. Mbak, ngaji itu tidak selamanya pakai Quran atau hadis dan sebagainya. Dengarkan aja, ikut nimbrung sama-sama ngaji. Itu saya bilang gitu. Alhamdulillah tertarik dia. Beliau. Guru jenengan berarti kira-kira sampai sekarang umur berapa? 72 lah. 72. 72. Sudah Pensiunnya sudah agak lama, Bang. Sekitar 10 tahunan. sudah pensiun enggak ngajar. Ngajar ya, 70. Kemudian Abah Syukur itu juga sebentar lagi 60, sekitar 58. Abah Syukur. Berarti rata-rata orang-orang 50-an lah. dewasa ya, memang makanya kata Ustadz Nurholis di Belega itu selain daripada saudara Ar-Rumman memang orang sepuh daripada Betul. Majelis Dzikir. Dan rata-rata itu semuanya PNS. Sudah PNS rata-rata. Rata-rata guru semua itu. Guru semua. Cuma satu anggota saya itu bukan satu ya, tiga swasta. Pertama itu bengkel las, Iya. tralis itu bakar-bakar. Kemudian yang kedua bengkel motor, ada sebelah sini. Kemudian barusan tidak ditempati ya, itu bengkel motor. Di perumahan Betul. mana itu? Perum Taj Mahal. Taj Mahal, Iya. perumahan Taj Mahal Kemudian Belega. yang terakhir itu Haji Bene, ini rental mobil. Rental mobil Rental Haji mobil. Bene. Yang kemarin rutinan Iya, kemarin betul, itu. iya. Insya Allah. Luar biasa variabel kita macam-macam.
Tapi yang jelas semuanya termasuk saya bukan alumni pondok pesantren. Jadi nggak bisa ngaji. Iya. Bisa ngaji cuma Bisa dikatakan bacanya itu kayaknya tersendat-sendat. iya, gitu. kayak orang lompat-lompat. Iya. Jadi memang bisa hampir ada kesamaan dari yang di Surabaya. Iya. Toh walaupun di Surabaya apa ya, yang banyak itu bukan alumni pondok. Iya. Ya mungkin dari pembina Majelis Dzikir Ar-Rumman memang tembakannya lebih kepada orang-orang yang masih apa ya, bukan jebolan pondok, karena memang kalau jebolan pondok sudah mungkin beliau sudah lebih alim daripada kita yang mau mengajak gitu, seperti itu. Jadi untuk selanjutnya harapan jenengan kepada untuk Majelis Ar-Rumman baik yang di Surabaya ataupun yang di pusat itu apa? Harapan jenengan ke depan untuk Majelis Dzikir Ar-Rumman baik yang dari Belega ataupun yang di Surabaya. Terima kasih. Yang pertama itu harapan ya. Semoga Ar-Rumman terus berkembang dan jaya. Amin. Dan saya berharap kepada seluruh anggota Ar-Rumman Surabaya maupun Madura untuk selalu mengembangkan diri dengan semangat penuh dari batiniyat, berangkat dari nilai keimanan, sehingga Ar-Rumman nanti itu berkembang penuh dengan keimanan gitu. Kemudian sepak terjang Ar-Rumman itu perlu adanya peningkatan, tidak hanya bergerak di bidang kerohanian, ya mungkin jasmani pun juga bisa. Atau mungkin dengan kata wirausaha dan sebagainya, sehingga nantinya Ar-Rumman itu mendapatkan, mohon maaf ya, segala sesuatu itu kan pakai biaya, sehingga segala sesuatunya bisa dapat income dari usaha kita, misalnya begitu ya. Salah satu contoh ya live kayak ini, misalnya, mohon maaf ya, ini kan usaha juga kan, usaha antara lain usaha. Kemudian tidak hanya di kayak ini saja, bisa saja mungkin mendirikan koperasi atau mungkin buka usaha. Amin. Doakan saja. Nah, makanya mari kita berangkat dari kebersamaan dengan nilai semangat dari batin, dasarnya adalah keimanan. Itikat kita adalah beda, ibadah, menjunjung agama Allah dan Rasulullah. Begitu. Itu harapan saya. Berarti tidak harapannya untuk Ar-Rumman tidak cuma kerohanian saja, juga harus ikut berperan di bidang perkembangan zaman. Bagaimana? Yang terpenting kita jangan lepas dari Al-Quran dan hadis. Ya, bagaimana kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, "Atbi'iz zaman wa la tatabi haqiqatahu." Ikuti perkembangan zaman, namun jangan kepada hakikatnya zaman. Ya, hakikat zaman yang memang sudah tak selaras dengan real kita gitu, kita atau merugikan kepada agama kita. Doakan saja semoga Majelis Dzikir Ar-Rumman bisa berkembang. Nah, insya Allah sudah tim wirausaha sekarang sudah mulai jalan, atau tim media sekarang sudah alhamdulillah berjalan sampai sekarang tim media. Semoga terus berjalan, dan terima kasih untuk teman-teman anggota muhibbin ataupun jemaah yang ada di Madura ataupun luar Madura yang telah mengikuti media-media Majelis Dzikir Ar-Rumman. Jazakallah khair wa jazakumullah ri'ayah wa jazakumullah taufik. Wa nahnu nastaqi ilaikum, dan kami semua keluarga pusat Majelis Dzikir Ar-Rumman merindukan kalian yang tidak pernah berjumpa dengan Majelis Dzikir Ar-Rumman, tak pernah ngumpul dengan Majelis Dzikir Ar-Rumman, tapi jenengan yang sudah mengikuti di media juga bagian daripada Majelis Dzikir Ar-Rumman, karena secara tidak langsungnya ikut serta mensukseskan adanya gerakan majelis seperti itu. Doakan saja semoga Majelis Dzikir Ar-Rumman terus berkembang baik secara rohaniyah ataupun secara wirausaha dan lain sebagainya. Amin. Di harapan panjenengan ke depan untuk Ar-Rumman itu. Semoga semuanya terkabul, amin, dan diberi kesehatan. Saya dan jenengan para jemaah Majelis Dzikir Ar-Rumman yang ada di Belega semuanya adalah orang tua saya. Bisa dikatakan orang tua jemaah Majelis Dzikir Ar-Rumman. Apapun segala yang terjadi di Majelis Ar-Rumman, saya minta bimbingan dan arahan kepada jenengan selaku sesepuh pada Majelis Dzikir Ar-Rumman. Mari kita junjung bersama, karena Majelis Dzikir Ar-Rumman sebenarnya nggak ada yang punya, karena hakikatnya majelis itu tetap punya Rasulullah SAW. Kita semua hanya sebatas khodim yang berkhidmah kepada Rasulullah lewat jalur
Majelis Dzikir Ar-Ruman seperti itu. Yang mungkin Ar-Ruman itu memang tidak lepas daripada garisan para guru, para masyayikh yang nyambung kepada para habaib, nyambung kepada para masyayikh, baik masyayikh yang dari Sampang ataupun Bangkalan. Karena di Bangkalan juga ada insyaallah Habib Hamzah bin Muhammad Ba'abud beliau. Di Sampang juga ada Kiai Umar Hadi Syukri dan Majelis Keluarga Pondok Pesantren Alamatus ada. Alhamdulillah sudah memberikan support ataupun memberikan izin kepada perjalanan Majelis Dzikir Ar-Ruman. Semoga kami semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan para guru dan para masyayikh serta ditambahkan kesehatannya untuk terus berkhidmah di Majelis Dzikir Ar-Ruman. Cukup di sini saja. Saya mengaturkan banyak terima kasih atas waktu jenengan, atas waktu jenengan yang telah memberikan waktu luang untuk sedikit menjelaskan kepada teman-teman yang tak tahu, yang tidak tahu bagaimana pertama kali alur cerita terbentuknya majelis yang ada di Belega. Terima kasih yang banyak dan juga mohon maaf dari kami selaku anggota majelis yang dari Surabaya atas segala kesalahan ataupun ketidakpantasan semuanya, baik bil qaul dari ucapan atau perilaku kami atau sikap kami, karena kami masih santri, masih anak-anak yang mungkin butuh bimbingan dari jenengan selaku orang-orang yang lebih tahu pengalaman daripada kami. Jazakallah khair. Sekian pertemuan atau podcast kami pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.